sore ini kawasan kajian Niko, insyaallah kita membahas tentang tasyahud akhir. Sampun siap nih? Kita mulai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tasyahud akhir bukan termasuk salah satu dari rukun salat. Dan kalian tasyahud awal. Ini tasyahud awal ini bagian saking wajib sholat. Saya kemudian perbedaan antara rukun sholat dan wajib sholat. Dan perbedaan antara rukun sholat dan wajib sholat. Rukun sholat meskipun ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya batal. Rukun sholat jika ditinggalkan karena lupa, sholatnya tetap batal, apalagi sengaja. Kenapa nama seru baru terus diralat belajar itu memang diawali dengan berbagai macam kekeliruan. Tapi malah kalian banyak kejadian yang membuat kita isin oleh kalian tenanan. Termasuk jaringan materi ini sudah. Ya Rasulullah itu ketika mengajarkan sesuatu itu biasanya diikuti dengan gestur-gestur yang bisa membuat orang itu teringat dengan materi kajian, membuat gerakan-gerakan tertentu yang bisa membuat orang itu teringat dengan materi yang disampaikan. Itu menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW. Dan orang itu lebih gampang dieling. Termasuk kejadian orang itu mungkin menjadi kita lebih teringat dengan materi ini. Nah, rukun sholat itu ketika ditinggalkan karena lupa, sholatnya batal. Apalagi dilakukan ditinggalkan karena sengaja, tambah batal. Berbeda dengan wajib sholat. Kalau wajib sholat ditinggalkan karena lupa, sholatnya tidak batal, tapi bisa digantikan dengan sujud syahwi. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja, sholatnya menjadi batal. Ada perbedaan antara rukun sholat dengan wajib sholat. Fatimah yang pertama, tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat, sedangkan tasyahud awal itu termasuk wajib sholat. Tasyahud akhir ini mau dados rukun sholat, dan itu menjadi ijma para ulama, kesepakatan ulama. Ijma itu terjadi seluruh ulama itu sepakat satu pendapat bahwa tasyahud akhir itu adalah rukun sholat. Nek enten sing nggadhahi pendapat tasyahud akhir itu senes rukun sholat, berarti dia menyelisihi ijma. Kalau ada ulama di zaman sekarang punya pendapat berbeda dengan ijma, nah pendapat tersebut langsung dibuang sejauh-jauhnya. Dan terkadang memang ulama-ulama di masa sekarang itu terkadang pendapatnya menyelisih ijma. Contohnya ulama 4 mazhab, seluruh ulama bahkan tidak hanya 4 mazhab. Jadi mazhab itu ada sekitar 12 mazhab jadi betul 4 mazhab. Namun yang terbukukan dengan baik itu namun 4 mazhab. Kalau yang tidak terbukukan itu ada banyak juga. Sehingga seluruh mazhab itu jadinya ada sekitar 12 mazhab.
Contohnya menyelisih ijma adalah seluruh ulama itu sepakat bahwa menutup rambut itu adalah wajib. Rambut termasuk aurat. Rambut termasuk aurat itu ijma seluruh ulama. Rambut perempuan otomatis ini dokter, laki-laki bukan berobat. Atau menutup rambut itu termasuk kewajiban bagi para wanita. Karena rambut wanita itu termasuk aurat. Dan ini menjadi ijma kesepakatan seluruh ulama. Nah, kok saat ini di akhir-akhir ini ada orang yang katanya dalam tanda petik ulama punya pendapat berbeda. Jenenge jilbab. Niku kan sing penting pakaiane nutup awake. Adapun masalah rambut itu kan bebas, terserah, ditutup di kabeh, orang ditutup di kabeh. Ada ulama di masa sekarang punya pendapat seperti itu. Maka ulama yang punya pendapat menyelisihi ijma, maka pendapat seperti itu harus dibuang sejauh-jauhnya. Meskipun terkadang yang saat ini luwih sibuk sing kira-kira luwih penak ya. Lah aku ngaji ning kono nyatane ora. Jarene Pak Yai sing ning kono iki jarene ra kudungan iki ra ora dosa. Terus akhirnya pendapat sing ngoten niku dijupuk dengan dasar wis enek Pak Yai, enek ulama sing ngomong ngoten niku. Tapi ketika pendapatnya seorang ulama itu menyelisih yang namanya ijma, maka pendapat itu peng alias boten kaku. Tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun salat. Dan dasarnya adalah salah satu hadis yang ada di Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i serta Sunan Ibnu Majah. 4 kitab sunan dan disahihkan oleh para ulama. Dua. Oke. Dari. Ada seorang sahabat mengatakan bernama Abu Humaid As-Sa'di. Dia mengatakan, "Ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah orang yang paling tahu dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kanat ar-rak'atul lati tanqadi fiha sholatuhu. Sehingga ketika rakaat yang mana sholatnya itu berakhir, berarti di rakaat yang paling akhir, akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala shikhihi mutawarrikan thumma sallama. Beliau mengundurkan kaki kirinya, kemudian duduk dengan anggota tubuhnya bagian samping dengan duduk tawarruk, kemudian salam. Bagian akhir prakteknya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah dengan pantat yang sebelah kiri itu nempel ke lantai. Ini namanya apa? Duduk tawarruk. Tawarruk. Duduk tawarruk artinya duduk dengan cara pantat sebelah kiri nempel ke lantai, kemudian kaki kirinya berada di bawah kaki kanan. Insya Allah bisa terbayangkan karena ini sudah biasa kita praktekkan ya. Syarat akhir duduk tawarruk. Ada mungkin rinciannya nanti kita bahas. Ini hanya membahas dasar hukumnya saja. Bahwa Nabi di rakaat terakhir, Nabi menutup rakaat terakhir dengan cara duduk tasyahud. Kemudian yang kedua, selain
duduk tasyahudnya itu juga merupakan rukun sholat, bacaan tasyahudnya pun juga menurut mayoritas ulama ini juga termasuk rukun sholat. Rukun sholatnya itu tidak hanya duduknya, tidak hanya gerakannya, tapi juga bacaan tasyahudnya. At-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini kan disebut oleh Ustaz Basuki, shalihin itu ben sholat itu mesti disebut. Kalau misalnya sholat yang barokah itu kan ada yang duduknya iftirash. Oke, itu nanti kita bahas di bagian gerakan. Nanti akan kita bahas tentang gerakan. Ini baru kita bahas tentang khotimahnya dulu. Tentang gerakannya nanti akan ada rincian bagaimana duduk tasyahud ketika tasyahudnya itu hanya sekali, ataupun duduk tasyahud akhir ketika tasyahudnya itu 2 kali. Menurut pendapat yang terkuat itu tasyahud akhir ada 2 versi. Ada 2 versi. Nanti kita bahas rinciannya. Yang merupakan rukun sholat itu tidak hanya duduk tasyahudnya, tapi juga bacaannya. Meskipun ini buatan sampai ke ijma, tapi ada 2 pendapat para ulama. Hanya 2. Tapi dikatakan tasyahud akhir itu yang masuk rukun gerakannya juga bacaan tasyahudnya. Apa ada rukun-rukun lainnya yang mungkin hanya bacaannya atau hanya gerakannya yang mungkin berbeda gitu. Dulu salah satunya sudah pernah kita jelaskan. Yang pertama dulu, ketika kita bahas tentang rukun sholat yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang masuk rukun sholat itu adalah bacaan takbirnya. Rukun sholat itu yang masuk di rukun sholat, takbiratul ihram yang masuk rukun sholat itu adalah bacaan takbirnya. Makanya diistilahkan takbiratul ihram. Kalau mengangkat tangannya itu kan raf'ul yadi, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangannya itu tidak termasuk rukun sholat. Itu masuknya di sunnah sholat. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada rukun sholat. Kemudian ada juga yang namanya takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Takbir perpindahan gerakan, takbirnya itu masuk di wajib sholat, membaca takbirnya. Kemudian gerakan mengangkat tangannya untuk yang disunahkan itu masuk di sunnah sholat. Mengangkat tangan itu kan yang disunahkan ada di 4 tempat gitu. 1 takbiratul ihram, 2 mau rukuk, 3 bangun dari rukuk atau i'tidal, 4 bangun dari tasyahud awal. 4 sunnah mengangkat tangan. Sehingga terkadang dibedakan antara bacaan dan gerakannya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah masalah tasyahud. Yang termasuk di rukun sholat tentang tasyahud itu tidak hanya gerakan duduknya, tapi juga bacaan tasyahudnya. Meskipun ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan di mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa bacaan tasyahud itu tidak masuk di rukun
sholat. Tapi di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu dikatakan bahwa bacaan tasyahudnya sendiri itu pun juga masuk di rukun sholat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat bahwa bacaan tasyahud itu juga masuk di rukun sholat, karena itu juga diperintahkan oleh Nabi. Kemudian Nabi pun juga tidak pernah meninggalkan bacaan tasyahud. Yang kedua, tentang bacaan tasyahudnya pun juga masuk di rukun sholat, tidak hanya gerakan duduknya. Kemudian yang ketiga tentang bacaan sholawat. Bacaan sholawat. Bacaan sholawat di dalam tasyahud akhir ini pendapat yang paling kuat, ini juga menjadi wajib sholat. Bukan di rukun sholat tapi wajib sholat. Bacaan sholawat ketika tasyahud akhir ini, bacaan sholawat ketika tasyahud akhir itu termasuk wajib sholat. Dan versi bacaan sholawat itu banyak sekali yang tertulis dalam hadis-hadis yang sahih. Niku variasinya pun kathah banget. Nek jenengan dadak gawe versi sholawat mulai malah nyingungi. Versi bacaannya itu sudah banyak sekali. Mungkin kita baca juga tentang versi-versi sholawat yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Ibu nama mawon. Sedangkan dalam tasyahud awal, bacaan sholawat itu hukumnya sunnah. Bacaan sholawat dalam tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau dalam tasyahud akhir, sholawat itu hukumnya wajib. Bacaan sholawat yang paling ringkas ribun Allahumma sholli ala Muhammad. Umpamanya jenengan di sholat itu tasyahud akhirnya kok rada banter, mungkin maca sholawat sing cedek banget itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aja. Terkadang kita sering mendengar bacaan sholawat digabungkan dengan pujian-pujian. Gitu. Sholawat digabung dengan pujian. Sholawat dan pujian itu dua hal yang berbeda. Bedanya berikut. Sholawat itu adalah kita mendoakan rahmat dan barokah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pujiannya kepada siapa? Dan sholawat pujiannya bukan kepada Nabi, tapi pujiannya kepada Allah. Innaka Hamidum Majid itu rujukannya kepada Allah. Sesungguhnya engkau Allah Maha Agung lagi Maha Terpuji. Bedakan antara pujian dengan sholawat. Sholawat itu ada keutamaannya, ada pahalanya. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, maka akan aku beri dia rahmat 10 kali lipat. Niku keutamaan bacaan sholawat. Sedangkan memuji Rasulullah itu tidak ada keutamaan pahalanya. Nah, terkadang yang biasanya dinyanyi-nyanyikan itu bacaan sholawat digabungkan dengan pujian. Sholawat digabungkan dengan
pujian. Nah, pujian kepada Nabi itu statusnya adalah diperbolehkan, tidak disunahkan tapi diperbolehkan. Berarti perbolehkan itu apa? Mubah. Syaratnya ribut. Syaratnya pujian kepada Nabi tidak berlebihan. Syaratnya adalah pujian kepada Nabi tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu ribut, sesuai dengan kenyataan, tidak sampai mengambil hak rububiyahnya Allah, hak uluhiyahnya Allah, hak ketuhanannya Allah disandingkan dengan namanya Rasulullah. Dan itu saya terasa itu termasuk bagian dari berlebihan di dalam memuji Rasulullah. Karena dulu pernah di zaman perang dulu, di zaman Rasulullah itu ada 2 orang gadis cah cilik-cilik ya. Bukan gadis ini, cah cilik-cilik niku nyanyi yang isi nyanyiannya itu adalah pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyanyikan lagu perjuangan. Ini ada lagu 17 Agustus. Terus di lagu perjuangan itu dia tambah dengan pujian kepada Rasulullah. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil wajh. Dan di dalam kalangan kami ada seorang nabi yang tahu masa depan. Kalimatnya saya ini, coba. Tapi ternyata kalimat itu termasuk pujian yang berlebihan kepada Nabi, sehingga Nabi langsung memutus nyanyiannya 2 gadis kecil tersebut. Silahkan kamu lanjutkan lagu perjuangan yang awal, tapi pujian kepadaku yang berlebihan tadi kamu hilangkan. Kalimat tentang Nabi itu tahu masa depan, nah itu kan termasuk mengambil hak rububiyahnya Allah. Yang tahu masa depan itu sinten? Namu Allah. Nabi tidak tahu masa depan. Makanya Nabi itu pernah ditakoni oleh salah seorang badui, wong desa, wong hutan, itu ditakoni, ya Allah, ya Muhammad. Dan wong desa, wong hutan kan toto promone boten paten duwe wong badui. Dia mengatakan, ya Muhammad, betul kok ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sah, kiamat itu kapan? Kiamat itu kapan? Nabi nang jawab, mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Sing ditekoni karo sing takon padha-padha ora ngerti. Nabi itu mboten ngerti masa depan. Dan itu termasuk pujian kepada Nabi yang berlebihan. Maka pujian dengan sholawat adalah 2 hal yang sangat berbeda. Pujian itu diperbolehkan selama tidak berlebihan. Tapi seandainya kalau ditambahin sayyidina, gimana sholawat? Sayyidina. Bedakan antara sholawat di dalam sholat dan sholawat di luar sholat. Ketika itu di luar sholat, boleh dengan tambahin dengan kalimat Sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat, maka yang paling baik adalah dengan letter sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat kalian adzan itu kira-kira luwih sakral apa tidak? Sholat kalian adzan itu kinten-kinten luwih sakral sholat atau luwih sakral adzan? Luwih sakral sholat. Karena sholat itu kewajibannya langsung dari Allah. Sedangkan adzan itu berdasarkan mimpi dari para sahabat, bukan mimpi Nabi. Nah, dengan ningali sejarah adzan
Ini kan diawali perdebatannya para sahabat niku untuk menentukan tanda atau pengumuman waktu awal sholat. Enten sing usul Nabi boleh menehi tondo waktu awal sholat niku nganggo kentongan. Enten sing nganggo gedung, enten sing nganggo trompet, tadi wes waktu zuhur. Terus Nabi dengan berbagai macam usulan itu tidak setuju. Nah, ngerti enten sahabat yang namanya Abdullah bin Rawahah. Dia cerita ke Nabi kula niku begini tentang kalimat adzan yang seperti ini. Kalimat adzan yang sudah biasa kita dengarkan ini. Abdullah bin Zaid dia bermimpi tentang adzan. Diceritakan ke Nabi, akhirnya Nabi setuju dengan usulannya Abdullah bin Zaid. Sing jebule Umar bin Khattab pun juga mimpi yang sama seperti Abdullah bin Zaid, yaitu tentang kalimat adzan. Dari sejarah itu pun sudah kita bisa simpulkan antara sholat dan adzan itu luwih sakral. Adzan itu namun saking sahabat, sedangkan sholat itu dari Allah. Ya. Umpama adzan itu dengan tambahi sayyidina kira-kira cocok nggak? Kira-kira asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Kira-kira wonten iku langsung dicap randah kalian wong sak desa. Oh, ada nerang-nerang kok tambahi wae praumum. Adzan yang tingkat kesakralannya saja di bawah sholat, nek ditambahi kata sayyidina itu wagu banget. Ya, khususnya sholat juga lebih better daripada adzan. Nah, ketika sholat itu baiknya tidak perlu ditambah dengan kalimat sayyidina. Cukup dengan kalimat sholawat yang tertulis di dalam al-hadis itu mawar. Tapi ada sebelum waktunya. Setiap jam 3 itu tapi dalam itu. Tentang adzan sebelum waktunya itu memang adzan di sepertiga malam itu memang ada sunnah. Dulu di zaman Rasulullah, khususnya ketika sedang puasa, nego adzan untuk adzan menjelang subuh itu 2 kali. Adzan yang pertama dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yaitu dilakukan di sepertiga malam yang akhir. Maka kata Rasulullah, ketika Bilal adzan, maka tetap lanjutkan makan, karena Bilal adzan tujuannya adalah membangunkan orang yang sedang tidur dan agar yang masih di dalam masjid bisa segera pulang untuk makan sahur. Faida adzana Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu. Ketika yang adzan itu muadzin yang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktum, maka hentikan makanmu. Bila adzannya adalah di waktu sepertiga malam yang akhir, sedangkan yang kedua yaitu dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang dia adalah seorang muadzin yang kondisinya buta. Tapi tentunya kalau muadzin buta itu harus didampingi. Soalnya itu belum jamnya jadi azan kan malah selesai gitu. Tentunya Abdullah bin Ummi Maktum juga dipandu oleh sahabat yang lain. Nah, ketika Abdullah bin Ummi Maktum azan, yaitu azan untuk sholat subuh, maka hentikan makan. Berarti azan di sepertiga malam yang akhir itu justru disunnahkan sebagai tanda waktu sahur. Jajarnya nak jadi dengan mengikuti sunnah tenanan. Niku pas ngelenge sahur niku nganggo azan jajarnya. Lagi pertongan. Tahu. Kalian suruh. Tahu. Kalian nyanyi sing dulu.
pujian kepada Rasulullah itu diperbolehkan selama pujiannya tidak berlebihan. Kalau pujiannya berlebihan itu dilarang. Rasulullah pun juga sudah mewanti-wanti kita memuji Nabi berlebihan. Rasulullah pernah mengatakan, la tatruni, jangan kalian memujiku berlebihan, kama ataratil Yahud wan Nasara, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memuji nabinya secara berlebihan. Orang Yahudi pun memuji nabinya. Salah satu nabinya orang Yahudi adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair itu tidak masuk di pelajaran 25 nabi, karena nabi itu jajannya buatan lain selawe. Nabi itu buatan apa? Selawe. Yang tertulis di Quran itu loh, yang tertulis di selawe. Untuk segala urutan selawe itu menurut. Nabi Uzair dikatakan oleh orang Yahudi sebagai anak Allah. Maqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Maqalatil Nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah. Isa Al-Masih adalah putra Allah. Itu kan pujian kepada Nabi secara berlebihan. Kemudian kita bahas yang berikutnya tentang gerakan tasyahud. Ini dengan disanggul ke Pak Nasiro tentang gerakan tasyahud. Untuk sholat yang tasyahudnya itu hanya sekali, seperti sholat subuh, sholat witir, kan hanya sekali nih. Sholat tarawih sekali. Itu disunnahkan duduk tasyahud akhirnya dengan cara duduk iftirash, sebagaimana praktek duduk antara dua sujud. Ini adalah pendapat di mazhab Hambali. Ini adalah pendapat di mazhab Hambali. Dan bagi para ulama yang pakai metode tarjih, itu sebenarnya yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang ini. Pendapat yaitu ketika duduk tasyahud akhirnya itu hanya sekali, itu tasyahud akhirnya dengan cara duduk iftirash. Sering melihat ada orang yang sholat subuh duduk tasyahud akhirnya itu mboten rada ngambruk sebelah, miring sebelah, tapi duduk iftirash. Karena itu pakai pendapat mazhab Hambali. Dan bagi para ulama yang pakai metode tarjih itu apa toh? Tarjih itu menguatkan pendapat yang paling kuat di antara beberapa mazhab. Tarjih itu kan endi sing paling kuat. Makanya kan dikenal ada buku putusan tarjih, karena pakai metode tarjih. Ini Muhammadiyah ditakoni mazhab apa Muhammadiyah? Mazhab pakai metode tarjih. Sunnah wal jamaah itu adalah secara akidah. Akidahnya adalah Ahlussunnah wal jamaah. Dan semua Islam itu mesti ngakune Ahlussunnah wal jamaah. Semua pasti ngaku Ahlussunnah wal jamaah. Tapi klaim itu harus dibuktikan dengan kenyataan. Ngaku-ngaku yang kenyataan itu boten gitu. Pada mawar. Dan ini sebenarnya memang ada perbedaan pendapat tentang praktek duduk tasyahud akhir. Ada 5 pendapat terkait praktek duduk tasyahud akhir ini. Pendapat yang pertama yaitu di mazhab Syafi'i yang kita kenal, yang kita praktekkan biasanya ini. Nah, kita kan terpengaruh dengan pelajaran ketika kita sekolah. Ketika kita sekolah ini kan
metodenya rata-rata kayak mazhab Syafi'i pendekatannya. Sehingga tasyahud awal niku mesti iftirash, tasyahud akhir niku mesti tawarruk. Itu adalah pendapat di mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik. Kalau pendapatnya mazhab Maliki, itu baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu prakteknya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Buat tasyahud awal, buat tasyahud akhir niku sing rada miring iki, rada jumlah. Niku ten mazhab Maliki. Kalau di mazhab Hanafi wale Pak. Di mazhab Hanafi baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir prakteknya duduk iftirash. Jadi biasanya pun nanti kalau baca kayak waktu pengajian yang awal dulu. Dan semuanya ini pakai dasar dalil. Semua ulama di dalam berijtihad menentukan pendapat tersebut mereka punya dasar dalil tersendiri. Metode memahami hadisnya yang berbeda. Metode memahami hadisnya yang berbeda. Kemudian di mazhab Hambali, pendapat yang keempat, mazhab Hambali, pendapatnya adalah ketika tasyahud awal itu prakteknya adalah pasti duduk iftirash. Sedangkan duduk tasyahud akhir itu ketika ada tasyahud awal maka prakteknya adalah duduk tawarruk. Sedangkan duduk tasyahud akhir yang tidak ada tasyahud awal untuk sholat subuh contohnya itu prakteknya duduk iftirash. Atau ringkasnya, kalau pendapatnya di mazhab Hambali, untuk tasyahud yang hanya sekali itu prakteknya iftirash. Untuk tasyahud yang prakteknya 2 kali, ada tasyahud awalnya, maka tasyahudnya akhir pakai duduk tawarruk. Kita lagi lagi. Maghrib, isya, zuhur, asar, tasyahud akhirnya kalau di mazhab Hambali nopo? Tasyahud akhirnya tawarruk. Subuh, tasyahud akhirnya ngagem iftirash. Dan saya biasanya milih yang praktek ini biasanya. Nah, sholat nopo? Sholat sunat ya. Saya prakteknya adalah duduk iftirash tasyahud akhirnya. Subuh juga prakteknya duduk iftirash. Nah, bagi yang pakai metode tarjih, yang paling kuat adalah pendapatnya mazhab Hambali dalam hal ini. Kemudian bagaimana tentang pandangan mata? Pandangan mata ketika duduk tasyahud itu pandangan mata itu sebenarnya disunnahkan menghadap ke arah ke arah isyarat jari. Secara umum ketika kita sholat itu dianjurkan pandangan mata kita ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud dianjurkan pandangan mata kita ke arah isyarat jari kita. Isyarat jari kita. Banyak dikit. Nggih,
Ngacung ini adalah sebenarnya ini juga simbol tauhid sebenarnya. Oke. Dan dalam satu ayat dikatakan isyarat jari ini bagi setan adalah lebih berat daripada besi. Jadi besi itu bagi setan untuk dibengkokkan mudah. Tapi isyarat kita di dalam tasyahud seperti ini untuk dibengkokkan bagi setan ini sangat sulit. Dia dan jimat bagi kita untuk setan. Setan itu buatan kuat untuk membengkokkan isyarat jari kita ketika sedang sholat. Ya. Untuk yang digoyangkan ada beberapa riwayat yang diudek-udek. Memang ada. Memang ada hadisnya. Namun hadisnya lemah. Memang hadisnya lemah. Digerakkan waharraka asabi'ah. Nabi menggerakkan jari-jarinya ketika sedang tasyahud. Jadi ngeten dikolongkan ini kemudian digerakkan. Tapi hadis yang membahas seperti itu hadisnya lemah. Yang lebih kuat hanyalah jarinya itu diisyaratkan saja, menunjuk. Itu mulainya menunjuk itu mulai kapan? Kan ada yang ada yang dari awal. Sejak kapan melakukan isyarat ini? Maka dalilnya tidak ada dalil yang menjelaskan sejak kapan ini ditunjuk, diangkat jarinya. Tidak ada satupun dalil yang tegas, yang kuat membahas tentang kapankah dimulai jari ini diangkat. Adapun dalam beberapa kitab fikih itu hanya membahas tentang bersumber dari pendapatnya para ulama. Ada yang menjelaskan dimulai ketika dia duduk tasyahud. Ketika dia duduk tasyahud dia langsung mengisyaratkan mengisyaratkan jarinya ini. Kemudian di pendapat yang lain ada yang mengatakan dimulai sejak dia mengucapkan kalimat syahadat. Namun yang di antara dua pendapat ini sebenarnya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Sejak awal tasyahud dia sudah mengangkat jari telunjuknya. Tanpa kita menyalahkan yang pendapat yang kedua, ya. Metode tarjih itu memang ini. Kita memilih pendapat yang ini, tapi tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Umpamanya sing milih ini pendapat sing mau itu, biar pun tak kalah, monggo silakan. Kemudian doa-doa yang dibaca setelah yang dibaca ketika tasyahud ini, insyaallah kita semua sudah rata-rata sudah hafal. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, dan selanjutnya. Bacaan tasyahud, bacaan syahadat dilanjutkan dengan bacaan sholawat. Tadi saya bilang tentang ada banyak sekali versi bacaan sholawat. Ada yang pertama yang kita hafalkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Ini yang tertulis di Sahih Bukhari. Sahih. Jenengan hafal siji niki pun cukup. Oke. Bagi kita yang awam, hafal satu niki pun cukup. Berbeda kalau levelnya para ulama. Yang ulama itu harus menguasai berbagai macam versinya. Tujuannya apa? Karena ulama itu kan tempat bertanya gitu. Ulama itu tempat bertanya semua orang. Sehingga ketika ada orang yang menguasai, dia hafal versi A, ulama ini menjawab, oh itu ada versi itu sumbernya dari hadis ini. Kemudian enten orang awam lagi ternyata hafalnya versi B. Nah, ulama juga menguasai versi tersebut. Kemudian ada lagi orang awam yang menghafal versi C. Ulama juga hafal juga versi C. Jadi ulama itu memang diharuskan banyak hafalan versinya. Sedangkan bagi kita yang awam-awam energi, pol-pol hafal siji tok niku pun apik niku. Sing boten apik niku nek blas mboten hafal. Sing hafal dia malah kapalan. Kemudian ada juga yang di Sahih Muslim itu lafaznya sedikit berbeda. Kalimat Ibrahimnya hanya sekali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Langsung kama shallaita ala ali Ibrahim. Ibrahimnya hanya sekali. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang ada di Sahih Muslim. Sebenarnya di Sahih Muslim sendiri pun juga banyak versinya, Pak. Betul juga. Di Sahih Bukhari juga banyak versinya, di Sahih Muslim pun juga banyak versinya. Kemudian ada juga yang versinya lain lagi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Berbeda. Ada juga yang lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajih wa dzurriyyatih kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajih wa dzurriyyatih kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Banyak sekali versinya. Saya penting jangan menguasai salah satu saja, itu sudah cukup. Saya penting itu setunggal dilakoni istiqomah, mantap menurut saya. Adapun insyaallah yang terakhir adalah pembahasan tentang disunnahkan berdoa setelah bacaan tasyahud. Setelah bacaan tasyahud itu termasuk tempat atau waktu yang mustajab. Setelah tasyahud sebelum salam. Misalnya yang pertemuan kemarin sudah pernah kita 2 pekan yang lalu sudah kita bahas. Ada satu hadis yang membahas tentang salah satu tempat mustajab adalah fi duburi kulli sholat, di belakangnya setiap sholat. Sebagian ulama menafsirkan di belakangnya setiap sholat adalah setelah salam, sehingga ini adalah pendapatnya di mazhab Syafi'i. Sehingga setelah salam mereka membaca zikir, setelah zikir kemudian berdoa. Kemudian ada pendapat yang kedua, fi duburi kulli sholat itu maksudnya adalah di dalam sholat tapi bagian belakang. Bagaimana fi dubur itu kan bagian kita, buatan burinya wadi, tapi nempel dengan diri kita. Sehingga fi duburi kulli sholat itu maksudnya adalah setelah tasyahud sebelum salam.
Setelah tasyahud sebelum salam itu disunnahkan bagi kita untuk banyak berdoa karena itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Nah, jenengan hafal dengan doa-doa bahasa Arab, silahkan pakai dengan doa tersebut. Insya Allah kita semuanya hafal sebagian doa-doa dengan bahasa Arab. Nah, saya buat ternyata hafalannya sama sekali ini pun boleh jenengan berdoa dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini nggak buat kenapa sama sekali doa sing bahasa Arab itu kita aja. Kebangetan nggak nih? Rabbi firli wali dia masa bahasa apa? Kan di bahasa Arab itu. Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Banyak sekali doa yang bisa kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghram. Ini termasuk doa yang paling sering dipakai Nabi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari beratnya dosa dan beratnya hutang. Bukan dosa, bukan hutang. Nah, ini termasuk bagian yang kita takutkan. Kemudian ada doa lagi, Allahumma kami fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya penjelajah Dajjal. Dajjal itu punya julukan Al-Masih. Al-Masih itu penjelajah. Seluruh bumi itu sok dijelajahi oleh Dajjal kecuali 2 kota suci, yaitu kota Makkah dan Madinah. Garongan ini diwali oleh Dajjal. Kota Garongan diwali oleh Dajjal. Allahumma min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari fitnahnya hidup dan mati. Fitnahnya ujian-ujian yang berat di masa hidup itu juga diminta untuk dihindarkan. Namanya fitnah ketika mati. Pas dan kuburan ditekoni pun betul sakit, ditekoni kali malaikat betul sakit, dan itu termasuk fitnahnya mati. Fitnahnya hidup macam-macam lah. Fitnahnya hidup itu macam-macam. Beberapa orang mengatakan fitnahnya hidup diantaranya adalah kasratul walad wa qillatul mal. Anaknya oke tapi radit belas. Emang gitu. Anaknya pirang-pirang tapi buatan gada bondo. Gada bondo sama sekali. Ini termasuk bagian dari fitnahnya hidup. Atau anak-anak ini bu belas buat ternyata saya ngajari kalau wong tua ini anaknya berdasar kabeh. Itu juga termasuk bagian dari fitnahnya hidup. Banyak sekali kalau doa-doa yang bisa dengan pakai ketika setelah tasyahud sebelum salam, karena itu termasuk bagian dari tempat yang mustajab. Insyaallah mengatakan untuk pembahasan yang berikutnya, insyaallah kita bahas tentang salam ya. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk pulau dan panjenengan semuanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.